Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dimanapun Anda berada, di video kali ini saya mendapatkan video ya, di mana seorang syahid membelejeti ya, atau mengkupas habis tentang kebusukan, kejelekan, dan kejahatan seorang Habib ya. Dan bukan seorang Habib ya, rata-rata Habib itu kerjanya cuma dawir ya, minta-minta ke Kiai Pribumi, alasannya mau mau muludan ini, mau mengadakan acara Maulid Nabi, minta kambing lah, minta uang lah, kalau dikasih sedikit marah-marah, apalagi kalau nggak dikasih ya. Jadi inilah keburukan atau kebusukan para Habib-Habib. Alasannya buat Nabi Muhammad. Ini kan sudah menjual nama Nabi Muhammad ya. Sudah jelek sekali. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang tega menjual nama baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah menjadi umum ya bagi para Habib. Seperti tidak takut dosa gitu loh. Ya, menggunakan nama baik Nabi sebagai harian ya, dipakai untuk menipu untuk para kibin-kibin, menipu para kiai pribumi, minta kambing, minta uang, minta beras, minta apa saja. Alasannya buat Maulid Nabi, ya. Alasannya buat mengukur seberapa besar cintamu, Kiai pribumi, kepada Nabi Muhammad. Kalau memang kalian cinta pada Nabi Muhammad, mana sodakomo? Ini kan kurang ajar sekali. Sebetulnya kalau memang durian Nabi itu haram ya, memakan zakat. Tidak boleh itu. Ini kok malah nyari-nyari uh, uang ya, nyari-nyari zakat, nyari-nyari beras, nyari-nyari kambing untuk dimakan sendiri. Ini jelas sudah mencoreng nama baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Kiai, aneh mau ngadain maulid nih. Ente mau bantu berapa? Dikasih oleh Kiai 300.000 di amplopin. Pas dibuka 300.000 dilempar ke muka Kiai. Itu mereka para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya. Ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Jadi, walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa? Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya. Jarak dengan baginda Nabi. Bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikutin Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi. Memalukan. Betul tidak? Apalagi saya lihat video ada Habib mabok. Ini beneran ada ya. Saya masih simpan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang. Lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda ditegur, wah Habib kok mabok? Wah Habib mabok masuk surga. Kacau ya, ente mabok gak boleh, aneh mabok gak apa-apa katanya, mabok ya. Apakah benar orang yang mengaku turunan Nabi? Kalau benar, apalagi belum jelas, apalagi nggak benar, apalagi turunannya siapa, gitu kan? Ini mah andai beneran turunan Nabi. Contoh di sini ada dzurriyyah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, bukan saya. Di sini ada barangkali di sini, itu kan? Ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Ampel barangkali, ada dzurriyyahnya
Mbah Sunan Giri, nah, atau Maulana Maghribi Syarif Sayyid. Nah, kalaupun benar turunan Nabi, tapi kalau menyelisihi syariat itu nggak benar, salah, dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak boleh. Mana dasarnya? Karena sekelas istri Nabi saja itu diancam oleh Gusti Allah. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Ke kiai meres, datang ke kiai, kiai aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000 di amplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu, yang membuat saya murka. Ada video saya murka terhadap oknum-oknum seperti itu. Karena apa? Karena para ulama yang berjasa mengislamkan masyarakat, yang berjasa ngajarin Quran, jadi ngerti kalamnya Allah, bisa baca dengan tartil, mengikuti kewajiban Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kiai yang ngajarin wudhu, yang wudhu adalah syarat keabsahannya sholat, kalau tidak sah wudhunya maka tidak sah sholatnya, ngajarin sholatnya yang benar. Itu mereka para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Maka saya murka dengan orang-orang yang seperti itu, nggak tahu diri. Ya, mohon maaf, andai itu saudara saya sendiri pun saya tidak akan setuju dengan perilaku seperti itu. Jadi seringnya saya mendapatkan pengaduan itu dari para kiai, dari masyarakat. Itulah yang kemudian menghantak jiwa saya untuk membahas secara syariah. Nah, sekeras istri Nabi saja, karena mereka selalu menggunakan dalil. Kan dalilnya ada, Habib mabok gak apa-apa. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang ngundang saya cerita, sehari sebelumnya didatangi seorang Habib yang katanya bawa kiswah makbaroh Nabi, pengakuannya begitu. Ya, kiswah itu kain penutup. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Ini bukan katanya, saya boleh bisa ya ketemu langsung dengan kiainya langsung, nanti saya ajak. Yang ngundang saya kebetulan. Jadi diminta 33 juta. Kemudian ada lagi yang di Brebes, ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya. Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Nah terus ente turunannya nggak jadi kiai gitu kan. Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah Asmaul Husna 99. Jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Masya Allah. Lah kiai cuma hasil daripada ngajar ngaji, kadang juga mereka harus nyawah, harus berkebun. Ya, banyak korban di sini di Brebes. Nah ini ada korban juga Pak Yai, Masya Allah. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan. Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju. Kudu wani, wis saiki wis wani wae, kagok wani wis. Jangan mau, jangan takut kualat. Memeras masyarakat, memeras umat itu halal apa haram menurut syariat? Uang hasil malak itu halal apa haram? Apalagi nyuri dari masyarakat, kambing orang diambil dengan alih-alih untuk maulid, halal apa haram?
haram. Haram. Nah gini, tindakan memeras dan mengintimidasi itu tindakan yang sesuai syariat atau bertentangan? Bertentangan. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Baik. Kita coba pelajari dari Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Ta'ala. Kita ini orang Islam, nggih? Orang Islam, kitab sucinya Al-Quran. Mereka melakukan tindakan itu, melegalisirnya, menghalalkan kezaliman itu pakai dalil. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Innama yuridullahu, innama, tidak ada yang lain, sesungguhnya, hanya, gitu. Ya, kalau ilmu balaghah kan begitu. Seolah-olah tidak ada yang lain tujuannya. Innama yuridullahu, Allah berkehendak, liyudhhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan, rijsun itu kotoran, dari diri kalian. Ahlal baiti, wahai ahlul bait Nabi. Siapa yang dimaksud pada ayat ini? Yang dimaksud pada ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ruhul Ma'ani, ya, tafsir Al-Quranul Azim, ternyata Sayyiduna Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Di dalam asbabun nuzulnya ternyata berkenan dengan itu.